teman terbaik. Balik lagi sama aku Nandita. Aku Andi Di Podcast Teman. Oke, balik lagi nih sama kamu lagi ya. Kemarin sama Wowo ya. Iya. Sekarang sama aku lagi. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang kita sedang memperingati Hari Ibu. Hari Ibu, teman-teman. Tanggal 22 Desember ya? 20 Desember 2021. Ya, nah kayaknya kalau ngomongin tentang ibu tuh bawaannya agak-agak terharu gimana gitu. Sih. Ya, sebelum kita membicarakan ini tuh udah ngobrol-ngobrol dulu soal ibu dan nangis dia. Enggak, bohong. Oh enggak ya? Enggak. Ya, cuma juga terharu sih kalau ngomongin ibu ya. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal sebenarnya bukan main games juga sih, tapi lebih ke saling ngasih pertanyaan tentang ibu. Gitu, temanya tentang ibu. Oke, boleh. Ya. Udah siap untuk ditanya? Jangan nangis ya. Nanti aku nanya juga kan? Iya. Jangan nangis ya. Enggak apa-apa deh kalau kamu mau nangis. Boleh. Biar siapa tahu makin banyak ininya, views-nya kalau kamu nangis. Lagi juga kan nggak apa-apa nangis. Iya, kan ada yang namanya toxic masculinity. Kalau misalkan aku nangis dihujat, aku akan berlindung di balik kata toxic masculinity. Ih, dasar. Ya pokoknya ya nggak apa-apa sih kalau emang mau nangis juga gitu. Tapi dia gitu, kita bakal saling tanya tentang ibu ya temanya hari ini. Boleh. Oke, nah kalau dari aku nih, pertama aku mau nanya dulu nih sama Kak Andi. Arti ibu buat Kak Andi itu apa sih? Arti ibu itu bagi aku adalah mama. Dah, pertanyaan selanjutnya. Tolong bisa lebih ini lagi nggak? Ya, apa lagi? Ibu, mama, udah itu aja. Ya sebagai apa gitu yang lebih dalam lagi ya, yang lebih dalam ya, yang kan biar Oke. Biar teman-teman merasa, aduh bener juga ya ibu itu ini. Gitu. Iya. Kalau buat kamu apa nih arti ibu? Ibu itu adalah sosok orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya sih. Terutama saat dia sekarang sudah memiliki WhatsApp. Oke. Jadi sekarang tuh mamaku lagi gencar-gencarnya nguploadin foto aku waktu kecil. Captionnya kebanggaanku. Aduh, anakku tercinta lope. Soalnya dulu dia belum punya WhatsApp sekarang dia udah ngerti WhatsApp, udah ngerti upload status di Facebook, di WhatsApp. Ya, emang agak ketinggalan sih mamaku ya. Tapi ya udahlah. Dia lagi suka ngupload foto-foto anaknya. Gitu. Kangen kali kan anak-anaknya udah pada nggak tinggal bareng kan? Iya kali ya. Soalnya kondisi aku kan sekarang lagi merantau gitu ya di Bandung. Adek kamu juga? Adekku juga di Bandung juga. Jadi di rumah itu cuman orang tuaku aja berdua. Itu arti ibu bagi aku sih. Orang tua yang bangga dengan anak-anaknya. Oke. How about you? Oke, kalau buat aku arti ibu segalanya buat aku. Arti ibu kepada Beta? Itu kasih ibu. Oh, kasih ibu, oke. Ya. Arti ibu buat aku tuh ini sih, kalau aku ngerasanya ibu tuh penyeimbang di hidup aku. Penyeimbang? Iya, kayak aku tuh gak kebayang kalau gak ada ibu? Gak ada ibu tuh gimana gitu. Walaupun bener. Aku juga sering ngobrol sama ibu aku kalau misalnya suatu hari nanti mungkin aja nih ibu aku udah gak ada gitu ya. Tapi kayak aku bener-bener gak membayangkan sih. Sejauh ini tuh kayak kalau butuh apa-apa pasti ke ibu kan gitu. Yes. Jadi kayak aku ngerasanya penyeimbang sih ibu aku tuh, penyeimbang hidup aku. Kayak bahkan gak cuma aku aja, bahkan satu keluarga aku tuh kayaknya penyeimbang. Ibu tuh jadi sosok penyeimbang di keluarga gitu, yang ngurusin ayah, ngurusin adik-adik yang lain gitu kan. Jadi kayak wah ibu tuh benar sih terbaik. Tapi kalau aku sih setuju juga, sebagai penyeimbang boleh juga. Oke, itu arti ibu bagi kamu dan bagi aku. Yang lain pertanyaannya? Oke, menantang lah. Mau dari aku lagi nih. Iya. Ya udah, kalau aku ini juga nih. Apa ya? Oh, momen berkesan sama ibu. Momen berkesan sama ibu selama ini ya? Aku kan umurnya 24 tahun, jadi selama 24 tahun ini apa momen berkesannya? Waktu diomelin sih kayaknya. Berkesan sih, ya nggak sih? Kenapa emang? Kayak misalkan aku ngelakuin kesalahan diomelin itu tuh cukup berkesan, karena sekarang nih kalau udah dewasa kayak gini udah jarang nggak sih diomelin sama ibu, ya nggak sih? Iya benar-benar. Udah jarang banget gitu. Dulu waktu kecil
kecilnya tuh SD SMP ya, itu kan sering banget kita kena marah gitu. Main pulang malam sedikit dimarahin, main kotor-kotoran dimarahin. Tapi sekarang udah gede ya, gimana kita lah gitu karena udah gede. Menurutku itu yang nggak terlupakan, kayak misalnya dulu itu nggak boleh keluar malam kan aku kan, maksudnya main malam-malam tuh nggak boleh, terus diomelin gitu tuh. Berkesan bagi aku sih, berkesan ya. Wow, jadi itu yang berkesan. Terus kayak misalnya waktu mamah aku bangga ketika aku masuk kuliah. Iya. SNMPTN soalnya. Waduh, Iya. agak sombong ya tapi. Soalnya oke. aku kan kuliah tuh SNMPTN nih ya. Jadi kan beda lah sama yang lain gitu. Iya. Di saat mama aku dan ayahku juga, orang tua aku ya gitu ya, itu tuh mereka underestimate gitu, anak ini nggak akan kuliah gitu, soalnya gitu. Ini agak lucu ya. Iya, mereka ngakunya gitu kan. Papa sama ayah tuh sebenarnya nggak ngarep abang kuliah gitu. Nggak expect lah ya Nggak mereka. expect abang kuliah, tapi pas abang dapat SNMPTN, nah, boom, langsung. Oke, anak saya hebat juga. Lumayan lah ya. Iya, gitu. lumayan lah ya. Boleh. Walaupun biaya kuliahnya mahal. Percuma ya dia SNMPTN. Biaya kuliahnya mahal. Itu Oke. sih aku. Kamu. Aku momen Yang berkesan. berkesan. Aduh, banyak banget momen berkesan sama ibuku. Satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Ini sih waktu itu aku juga udah pernah cerita sih momen berkesan yang paling keinget banget Sama ibu. sama ibu itu waktu aku patah hati pertama. Oi. Nah, itu sih patah hati pertama, dan sama ibu aku gitu, bener-bener ditemenin 2 jam aku nangis tuh ditemenin sama ibu aku. Kayak itu berkesan sih buat aku. Jadinya, dan itu juga jadi bikin aku sering cerita juga sama ibu aku. Dan itu kayaknya momen quality time kita. Kayak aku tuh kan jarang, maksudnya pulang paling sebulan sekali gitu. Nah, momen quality time aku sama ibu aku tuh ya itu ngobrol, justru kayak malam-malam gitu, di kamar berdua, atau misalnya di ruang TV gitu ya, kita ngobrol berdua, ngomongin banyak hal, diomongin gitu. Itu sih yang berkesan kayaknya buat aku. Oh gitu. Oh, jadi kamu kalau misalkan di luar dari pulang ke rumah itu kayak nggak ada video callan gitu sama ibu atau teleponan dicerita di situ? Video call jarang sih. Kalau video call, kalau telepon tiap hari pasti ada telepon gitu. Tapi kalau tiap hari tuh ya masalah sehari-hari aja. Kayak misalnya masalah sehari-hari, misalnya tuh aku mau masak apa nih, Bu? Menu aku mau masak ini, resepnya apa ya? Misalnya kayak gitu. Atau apalah hal-hal kecil biasanya justru kalau sehari-hari itu. Jadi ngobrolnya jarang yang lama gitu. Atau misalnya nyerita kayak aku minggu ini mau ada kegiatan ini ya atau apa ya gitu, tapi nggak yang ngobrol berjam-jam gitu. Aku nggak gitu sih, tapi sering, jadi tiap hari selalu ada nelpon, cuma sedikit bukan yang lama gitu nelponnya kayak gitu. Jadi kalau pas pulang itu banyak cerita dan deep talk biasanya sama ibu aku. Benar. Gitu. Lalu apa lagi? Kalau dari soal kamu ibu. dong yang nanya. Oh gantian. iya ya. Tadi kan aku ngomongin soal dimarah-marahin ya. Kayaknya enak juga nih kalau misalkan kita saling bercerita kenakalan kita yang membuat ibu kita murka. Apa kira-kira tuh? Kalau aku sih ada, pasti ada dong. Apa kamu? Kalau aku? Kenakalan yang bikin ibu kamu marah? Pernah waktu itu, waktu kecil ya, dulu banget nih. Jadi aku itu sering main, apa namanya tuh ya, nggak ada namanya, dia tuh kayak berenang gitu aja sih, kayak di kubangan gitu, kubangan air. Kalau habis hujan gitu ya? Iya, kalau habis hujan. Jadi kan dulu tinggal di perumahan dan ada lapangan bola. Kalau hujan itu airnya menggenang di lapangan bola itu. Lapangan bolanya tuh kan pinggir-pinggirannya tuh banyak rumput-rumput tinggi. Kalau misalkan ada air di situ tuh enak, jadi kayak di rawa-rawa gitu loh. Semi rawa-rawa, cuman berlumpur. Iya. Gitu. Berenang lah di situ habis hujan, cepak jeder gitu ya. Terus pulang-pulang baju kotor ya kan, tercampur Berarti itu lumpur. kelas berapa kira-kira? Itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Oke. 1-2 SD. Pas pulang kotor kayak gitu, ya tau lah ibu-ibu ya, ngelihat pakaian kotor itu kan pusing dibersihin. Aduh, ini enak iya gitu itu ya. dia. Itu yang baru saya sadari saat saya udah mulai hidup sendiri gitu. Ternyata nyuci itu memang susah. Gitu, apalagi bajunya putih gitu kan ya. Nah,
kotor kayak gitu, wah ngamuk si mama kan, gitu dikebukin pakai penggebuk kasur, tau gak sih yang dari rotan, sumpah ini punggung, wah itu mah emang memar. Ya kalau orang tua zaman dulu gitu ya masih Iya. ada mukul atau apa gitu. Iya, jangan ditiru ya ibu-ibu ya, jangan ya. Ini tuh terjadi udah lama banget dan saya juga gak dendam gitu, Dan biasa iya, aja. dan mungkin kayaknya beda generasi juga kali ya. Cara zaman dulu sama cara zaman sekarang beda pasti. Iya benar. Gitu. Mungkin itu kalau misalkan dulu Kak Seto dengar cerita ini, wah, udah ditangkap tuh mama saya tuh kayaknya tuh. Iya. Aduh. Gebukin itu mah iya. sampai nangis nan emang. Ah. Ampun mah, ampun. Main lagi. Iya nanti main lagi kalau habis ini ya. Kan disuruh. Gimana ya? Emang ya kayak dari Suruh. kecil emang ini ya agak-agak ya yang satu ini. Malah Oke, ngelunjak ya? Iya. Tapi besoknya sama mama tuh minta maaf. Besoknya minta maaf terus diobatin pakai minyak tawon. Iya. Tuh, Tapi makin banyak. perih gak sih minyak tawon ya gak sih? Kan memar. Nggak masalah kecuali lukanya udah terbuka gitu kasih minyak tawon, nah itu baru perih. Oke. Itu aku yang paling berkesan soal kenakalan. Diinget banget ya kayaknya itu. Iya. Oke. Kamu gimana? Aku kenakalan yang aku ingat. Nah, kalau perempuan ini gimana sih? Gitu, penasaran ibu juga. aku marah banget. Malah aku ingatnya pas zaman aku SMA kalau nggak salah ya SMA diingat aku. Ini aku tuh pulang terlalu malam. Jam? Jadi kan sebenarnya aku jam malam tuh jam 10. Jam 10 malam itu jam malam aku di rumah. Kayak nah itu tuh kayaknya lewat dari jam 10 kayaknya jam 11-an gitu lah aku baru nyampe rumah. Nah, cuma yang bikin ibu aku marah adalah aku tuh nggak bisa dihubungin. Oh iya. Nah, ibu aku marah dan akhirnya aku dikunciin di luar. Jadi pintunya nggak dibukain sama ibu aku. Sampai pagi? Enggak dong. Oh, enggak. Jadi aku pas nyampe rumah, Assalamualaikum Bu. Bu ini Jojo bu. Ya agak-agak mirip kayak gitu ya. Bu nggak dibukain dong sama ibu aku, bener-bener nggak dibukain. Terus? Nah tapi aku tuh kan tinggal sama kakek aku juga kan. Nah kakek aku yang bukain karena denger kakek aku ya sebenarnya udah tidur, cuma denger aku ketok-ketok pintu. Akhirnya kakek aku yang bukain, ibu aku nggak ngebukain pintu. Aku inget banget itu tuh bulan puasa, terus aku habis buka bersama. Iya. Nah suka ada acara buka bersama kan tuh kalau bulan puasa. Nah aku tuh buka bersama terus ibu aku udah nelponin nggak aku angkat gitu. Nah cuma yang bikin ibu aku marah adalah sebenarnya bukan masalah pulang malamnya, tapi satu nggak ada kabarnya, dua pas hari itu tuh ayah aku lagi nggak ada di rumah karena ayah aku lagi keluar kota. Nah jadi ibu aku khawatir kalau aku kenapa Iya. siapa yang mau jemput misalnya kayak gitu, karena ayah aku lagi nggak ada. Kayak gitu, jadi ibu aku tuh kesel gitu. Terus aku nggak dibukain tuh pintu, tapi sama kakek aku akhirnya dibukain. Itu sih momen yang paling aku ingat banget, kenakalan yang bikin ibu aku marah gitu ya. Terus pas sahur tuh bulan puasa, nggak ngomong ibu aku, Tebak banget didiamin ya. didiemin. Dicoret dari kakak enggak? Nggak dong, cuma didiemin aja. Tapi besokannya sih udah biasa lagi. Didelekin gitu gak? Iya gitu, dan akhirnya ya besoknya sih ibu aku udah ngomong lagi dan bilang bahwa ya ibu aku tuh keselnya karena nggak bisa dihubungin dan lagi nggak ada ayah aku gitu. Jadi kayak khawatir tapi akunya malah kayak nggak peduli gitu. Gitu sih. Kamu tuh kok nggak nerima kasih sayang ibu sih? Gitu ya. Gitu. Ya kan zaman remaja tuh kita belum bisa menempatkan diri di posisi orang tua gitu. Kalau sekarang kan kita udah kebayang ya, kayaknya kalau kita nggak ngasih kabar orang tua kita bisa khawatir nih gitu. Kalau dulu kan zaman apalagi remaja yang lagi senang-senangnya main banget gitu kan, jadi kayak nggak inget tuh. Apalagi sekarang udah jauh ya, kita harus rajin ngasih update kehidupan di sini gitu. Mana nih update kehidupan anakku nih gitu. Iya, kalau nggak nelpon juga ibu aku kadang kayak kok kamu dari kemarin nggak nelpon ibu gitu kan. Terus aku bilang, lah ibu juga nggak nelpon aku bilang. Suka aku balikin. Gitu sih. Kalau aku pernah tuh kayak gini, dulu kan aku kan yang masih dikasih duit dari orang tua, habis transferan tuh aku biasanya aku balas gitu kan, makasih ya gitu, makasih ya. Kalau misalkan aku nggak balas itu di telepon, kok nggak ngebalas sih gitu kan, setelah ditransfer gitu, karena nggak tahu diuntung. Nggak dong, nggak cuman kayak takutnya kenapa gitu. Soalnya biasanya kan balas makasih ya gitu, walaupun balasannya template ya. Oke, itu tadi kenakalan. Nah harus balance nih. Setelah kenakalan, prestasi apa yang membuat ibu kamu bangga atau orang tua kamu bangga? Prestasi mungkin sama kali ya sama kamu. Yang pas aku masuk kuliah, keterima kuliah. Kalau aku lihat nih, sama waktu pas SMP apa SMA ya aku lupa. Jadi aku tuh maksudnya
kayak bukan juara kelas tapi best of the best gitu. Jadi pas perpisahan dipanggil gitu ke depan. Ke BK. Bukan dong. Jadi pas perpisahan dipanggil ke depan gitu. Perpisahan dipanggil ke BK. Nah, terus ini apa namanya? Aku tuh kalau perpisahan gak pernah sama orang tua aku. Jadi aku kalau perpisahan malah gak mau dianterin karena justru acara anak-anak, kebayang gak sih kan kita suka foto-foto atau apa gitu. Terus kalau ada orang tua aku ngerasanya kadang malah jadi diburu-buru atau ditungguin gitu, gak enak. Iya benar. Nah jadi aku tuh biasanya, tapi bukan akunya gak mau sih, emang orang tua akunya ya udahlah sendiri aja bisa gitu kan. Jadi pas perpisahan tuh aku sendiri. Nah pas momen itu ternyata aku dipanggil ke depan, ibu aku nggak ada, sementara yang lain udah sama orang tuanya. Terus aku langsung nelfon ibuku, bu aku dipanggil ke depan, ibu nggak ada nih, cepet kesini. Kayak gitu, tapi akhirnya datang sih ibu aku. Masih di depan kamu tuh? Iya, jadi masih di depan, terus ibu aku datang. Kayak orang lain kan ibunya tuh pada dandan pakai kebaya gitu kan, apa gimana gitu. Ibu aku nggak sih, pakai blazer aja biasa. Terus kayak waduh. Udah aja, terus udah dia ke depan, udah nerima hadiah, udah terus ibu pulang aja, aku ditinggalin, gak diajak pulang bareng. Terus gak dirayain apa gitu? Enggak sih, kayak gitu. Cuma di kayak rumah gak dibahas lagi? Dibahas, cuma gak yang gimana celebrate apa gimana gitu, enggak gitu. Kayaknya ibu aku juga lebih pintar dari aku deh kayaknya ya. Prestasinya lebih banyak deh kayaknya daripada aku. Iya sih, bisa aja gitu. Ya. Udah kalau kamu? Oke. Kalau aku, yang aku ingat dan aku ngerasa ini adalah prestasi. Pertama masuk SMA favorit di Kota Pekanbaru ya. Ya bukan di seluruh Indonesia, di Pekanbaru. Nah itu pun masuknya karena emang nggak sengaja gitu. Awalnya emang gak niat ke situ kan. Tapi kata si mama disaranin cobain aja dulu katanya masuk ke SMA ini, siapa tahu lolos gitu. Lolos, bangga tuh wis. Soalnya aku bisa ngelihat itu adalah sebuah prestasi karena mamaku tuh suka ngeceritain. Karena mamaku jualannya di rumah. Jadi kan sambil iniin sama pelanggannya suka ditanyain kan, Bu anaknya SMA 1 ya gitu. Oh iya, anak saya SMA 1 gitu. Kelihatannya bangganya. Iya. Nah, terus lulus dari SMA kan kuliah kan SNMPTN kebetulan. Oke. Sorry ya Nanya, soalnya itu cuma satu-satunya prestasi yang bisa gue banggakan tuh SNMPTN gitu. Iya, oke. Ya sorry ya. Tapi emang ketika dapat SNMPTN itu tuh mereka senang gitu, mama sama ayahku tuh senang. Terus juga ya sama kayak gitu kayak SMA. Jadi kalau misalkan ada yang nanya tuh, wah perutnya bukan main gitu. Padahal itu tuh kan tahun 2015-an, 2015-2016 keterimanya. Itu tuh UPI belum terkenal. Ya jadi kan aku kuliah di UPI kan waktu itu. UPI itu belum terkenal sekarang lah. Jadi ketika ditanya gitu, Bu anaknya udah kuliah ya Bu? Oh iya anak saya udah kuliah, sambil giniin lontong gitu. Anak saya udah kuliah di UPI gitu kan. UPI? Iya di Bandung, UPI. Iya UPI gitu. Emang ada? Oh ada. Walaupun kayak gitu sih responnya ya. Cuman tetap aja bangga. Iya, kelihatan lah ya. Alhamdulillah Sampai di gerobak itunya tuh saya tempelin stiker UPI gitu kan, biar orang tahu gitu. Ada nih UPI, ini logonya ini nih, pulpen sama buku. Oke. Gitu. Itu sih prestasi terbesar kedua ya. Ternyata Kak Andi bisa bikin bangga orang tuanya. Iya. Sekarang nggak tahu tuh bangga gak ya orang tua aku kerja di sini sekarang gitu kan. Bangga lah pasti, apalagi sekarang nih. Sekarang pertanyaannya pasti beda. Anak saya. Oh iya bener ya. Ibu gak tahu anak saya. Bentar ya. Cek podcast teman. Oh mana nih kok gak muncul nih? Kan ininya belum ya. Podcast teman BRBD langsung ada. Bentar ya Bu ya, agak nge-scroll nih. Nah ini dia. Oke, nih anak saya nih. Sambil jualan gitu, sambil ngelontong nih anak saya nih. Iya gitu. Insya Allah sih membanggakan ya. Membanggakan ternyata. Jadi podcaster anaknya. Boleh. Okay. Cuma itu sih terbesar yang menurut aku cukup membanggakan prestasi. Dan kelihatan kali ya orang tua bangganya gitu. Nah kayak mungkin ini kali mungkin ini juga terakhir gitu ya, pertanyaan yang menurutku cukup ini juga sih, cukup cukup dalam juga gitu pertanyaannya. Yes. Kan sebenarnya ketika kita berproses gitu ya sama orang tua, ketika kita dari kecil terus beranjak dewasa gitu, pasti ada pola-pola pengasuhan dari orang tua yang mungkin
dulu tuh ada kayak tadi kayak kamu ada yang dipukul misalnya atau kan zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi di balik itu semua gitu ada reward dan punishment dari orang tua gitu ya. Maksudnya aku kebayang sih zaman dulu tuh mungkin juga masih ada nih orang tua yang menerapkan pola pengasuhan kayak gitu kan. Nah, di balik reward sama punishment itu kamu tuh ada perasaan kesel nggak sih sebenarnya? Oh, kalau aku sih sama sama ibu terutama ya. Enggak ada, mau ke ibu mau ke ayah enggak, walaupun dulu emang cukup suram ya ininya peristiwa-peristiwanya gitu kan. Tapi aku nganggep itu sebagai pengalaman aja sih. Dan sekarang juga kalau diceritain ya lucu-lucu aja. Walaupun dulunya mah aduh menyakitkan sekali, digebukin. Tidak dendam, tidak apa-apa karena aku sih menganggapnya itu emang aku salah pada saat itu. Jadi aku berhak untuk menerima punishment yang cukup mengerikan itu gitu pada saat itu. Tapi sekarang udah oke. Udah aman. Apa hal yang bikin kamu akhirnya menerima itu gitu? Ya karena itu tadi ya, karena aku memang sadar aku tuh emang berbuat salah gitu di masa itu. Jadi ya udahlah, mungkin saat itu punishment yang salah ya, punishment untuk orang yang salah tuh ya kayak gitu. Aku menganggap kayak gitu aja. Udah sih. Terus juga kan aku ngeliat teman-teman aku yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Kecuali teman-teman aku ada yang satu yang kayak itu tuh harusnya gak boleh loh. Nah, itu baru mungkin agak iya ya kayaknya nggak boleh nih. Tapi karena teman-teman aku yang lain juga kalau misalkan nakal digebukin juga mamanya, ya udah kita sama artinya. Oh ternyata emang gini caranya gitu. Dan sampai gede pun nggak ada dendam sih, biasa aja, nggak trauma. Kalau aku. Kalau kamu bagaimana? Apakah kamu benci terhadap ibu kalau misalkan dihukum kayak gitu? Aku sebenarnya aku nggak pernah ngalamin yang kayak dipukul atau gimana tuh, aku nggak pernah. Sama ibu aku juga, sama ayah aku juga nggak pernah gitu. Cuma ya mungkin di prosesnya ada hal-hal yang kurang gitu kan dari orang tua gitu kan ke kita. Tapi aku ngerasanya itu tuh bagian dari proses mereka menjadi orang tua gitu. Karena kalau ibu aku tuh bilang jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya katanya gitu. Jadi walaupun mungkin kalau sekarang udah banyak ya ilmu-ilmu parenting gitu, kita bisa akses lebih mudah gitu ya. Cuma mungkin di masa-masa itu bisa jadi orang tua juga belum sebanyak itu pengetahuannya gitu tentang pola pengasuhan gitu kan. Jadi ya mungkin mereka juga belajar gitu, kayak kalau misalnya ada salah gitu, mereka melakukan salah ke kita sebagai anak ya. Pada akhirnya aku sih memandangnya bahwa ya itu bagian dari orang tuaku juga belajar gitu. Jadi nggak cuma anak aja gitu yang belajar, tapi juga mungkin ibu atau ayah kita gitu sebagai orang tua juga pasti belajar kan. Gitu, gimana cara mendidik yang baik dan benar. Mendidik anak-anaknya. Betul. Nah ini deh untuk penutupan, pesan kamu buat ibu, boleh dong? Pesan buat ibu, oke. Buat mama, kayaknya jaga kesehatan aja sih. Gitu, jaga kesehatan, terus kan happy terus. Dan sekarang soalnya nih hampir tiap malam minggu ayah sama mamaku tuh udah suka keluar sekarang. Pacaran ya berdua, dating gitu, terus ngirimin fotonya di grup malam mingguan nih gitu. Keren banget. Aku gak mau kalah karena aku juga lagi malam mingguan gitu. Kayaknya terus jalankan program malam mingguan itu ya sama si ayah gitu. Gak apa-apa itu mah untuk proses awet muda ya kayaknya. Walaupun emang cuman ini sih kayak makan kebab gitu, minum bandrek ya. Wah, maklum ya orang tua ya. Minum bandrek, gak bisa minum kopi yang asam-asam gitu kan, takut asam lambungnya naik. Kalau aku itu aja sih, jaga kesehatan mah dan happy terus lah sama si ayah ya gitu ya. So, kamu berani nggak? Pesan buat ibu aku. Aduh, mana ibu aku nonton lagi nih podcast teman by RBD. Iya, nggak apa-apa dong, bagus dong. Jadi sekarang malu kan jadinya. Apa ya pesan buat ibu aku? Ya mungkin sama sih, jaga kesehatan. Terus juga makasih udah jadi ibu yang luar biasa banget deh buat anak-anaknya dan buat keluarganya gitu. Dan apa ya, ini juga kali ya kayak tetap jadi ibu yang seimbang, bukan mengayomi anak-anaknya gitu. Dan ini sih mau belajar terus menerus gitu buat
anak-anaknya dan juga buat keluarganya. Oke. Gitu. Pokoknya makasih Bu. Betul. Ting. itu aja kali ya. Nice, Udah nice, lumayan nice. nih obrolan Yeah. kita. Jadi terharu deh sendiri kalau udah ngomongin Iya, ibu tuh. terharu. Aku agak nangis dikit nih. Dikit Iya. aja tapi. Kasih ibu sepanjang masa karena ya. Itu. Oke, itu adalah sebuah penutup yang indah sepertinya. Dan Dari kita oh ya berdua. kalau misalnya teman-teman juga ada pengalaman sama ibunya yang mungkin momen-momen berkesan sama ibunya atau misalnya mau tulis pesan-pesan buat ibunya di kolom komentar kita boleh juga. Dengan catatan ibunya juga harus baca ya. Percuma kalian nulis pesan-pesan ibunya nggak baca. Atau gitu. bisa juga di-share ya kan? Jadi videonya di-share nih ke ibunya juga. Oh iya benar. Atau kalian Atau ke screenshot teman-teman komen yang kalian, lain. screenshot komen kalian itu kan, terus kalian kirim ke ibu gitu. Mah nih aku Iya. komen di podcast RBD gitu. Gitu. Jadi jangan lupa juga gitu ya untuk ucapin juga nih sama ibu kalian Iya. selamat Hari Ibu. Ya, selamat Hari Ibu untuk Selamat. ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia dan dunia inilah ya, Iya, gitu. kalian terbaik karena pasti perjuangan seorang ibu tuh luar biasa gitu Betul, kan. tetap cintai ibu kalian walaupun ibu kalian suka bawa motor sennya ke kanan belok ke kiri. Iya. Nggak apa-apa, tetap Iya, bener, cintai ya ibu gitu. banget. Edukasilah ibu kalian gitu. Nah, walaupun ibu kalian suka main Facebook, suka ketipu all shop. Iya, Nah, edukasi iya lagi, ibu aku juga iya, ketipu ibu-ibu all tuh shop. suka banget tuh ketipu Iya, all shop iya, tuh barang-barang bener-bener. KW biasanya tuh ya. Iya, Nah, oke. jadi sekali lagi selamat Hari Ibu buat seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia dan ada di dunia ini. We love you, Oke. moms. I love you, moms. Ya. Oke deh. Oke. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.